segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kita akan bahas teman-teman semua mengenai permintaan maaf dari Pak Joko Widodo ketika acara di istana ya. Beliau mengatakan dan mengucapkan permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia jika selama ini beliau menjabat mungkin tidak sempurna dan ada salah-salahnya. Ya, rakyat pun memaafkan, tapi secara pribadi ya, jika Pak Jokowi meminta maaf secara beliau adalah seorang bapak-bapak yang punya keluarga, manusia biasa, kita maafkan teman-teman semua. Tapi permintaan maaf untuk seorang presiden yang melekat di dalam dirinya, kalau itu nanti dulu teman-teman semua. Karena banyak sekali ya yang akhirnya dikomentari oleh para netizen. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dari Pak Jokowi. Banyak sekali undang-undang yang disahkan padahal itu menyengsarakan rakyat. Dan juga belum lagi hutang dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu? Apakah dengan meminta maaf dan rakyat memaafkan lalu tidak ada pertanggungjawaban atau bagaimana? Nah, teman-teman semua nanti akan dibahas di sini. Banyak para netizen berkomentar dan juga Bung Rocky Gerung berkomentar. Bahkan ini ada anak SMA yang ngecengin Pak Jokowi. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullah. Ya, ini momen saat sedang berzikir ya. Di sini terlihat Pak Jokowi menangis ya kan. Ya gue nggak tahu sih ini beliau menangis karena apa karena memang beliau sudah merasa bahwasannya memang dirinya salah sekali atau banyak kesalahannya atau gimana gitu ya. Ketika presiden meminta maaf kepada rakyatnya, sederhananya mekanismenya begini. Ya, secara pribadi minta maaf, maka rakyat memaafkan tuntas. Ya. Terus sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu setiap kesalahan-kesalahannya berdampak kepada negara dan khususnya rakyat. Bagaimana mekanismenya tentang hal tersebut? Presiden Joko Widodo minta maaf atas kekurangan dalam memimpin. Minta maaf apa lagi Pak, semua sudah terjadi ya di akhir masa jabatan Bapak yang seharusnya justru Bapak ya menjadi negarawan tapi malah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang saya kira itu kurang etis ya. Kalimat-kalimat apa yang Bapak sampaikan ya, kontradiksi-kontradiksi ya, kalimat-kalimat yang pernyataan-pernyataan yang tidak berkesesuaian satu dengan yang lain ya, antara netral dan cawe-cawe, pemimpin boleh kampanye di akhir masa jabatan, ya. Kemudian penggunaan aparatur negara dalam pemilu terbukti dalam dissenting opinion, ya, dalam 3 hakim. Ini menurut saya sangat mencederai demokrasi, ya. Pengembangan dinasti Bapak, politik, ya, itu dari politik ya, belum lagi ekonomi, hutang 8.000 triliun, defisit anggaran 600, ya kan? Kemudian nanti pembentukan lagi Dewan Pertimbangan Agung yang nanti Bapak di situ duduk di situ, ya. Hanya mungkin demi melanggengkan yang namanya proyek IKN mungkin ya, pertimbangan Bapak ya. Tapi sampai-sampai Bapak harus bertaruh ya menurut saya, ya. Ini luar biasa ya Pak. Bisakah Bapak membereskan itu? Ya nggak usah minta maaf, ya. Dikerjakan aja itu, diberesin dulu dan Bapak turun menjadi negarawan seperti itu. Atau kita akan melihat wajah Bapak 5 tahun ke depan gitu bersama Pak Prabowo ya. Atau mungkin Bapak di atasnya Pak Prabowo mungkin yang akan memerintah nanti. Ya nggak tahu. Kok tanya saya. Itu apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan?
Iya, minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin minta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi dosa itu kan urusan akhirat. Ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan. Kalau begitu koruptor bisa minta maaf dong. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Kan mestinya dia terangkan, saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi. Saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Kalau sekarang tiba-tiba minta maaf ya 9 tahun artinya ngapain? Jadi pertanggungjawaban publik itu yang diminta oleh netizen, oleh warga negara. Soal kesalahan-kesalahan personal ya tentu kita maafin kan. Jadi kita maafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga bukan sebagai kepala negara. Nah gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya untuk yang begitu-begitu ya. Bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena tidak boleh diberi maaf. ini tidak boleh diberi maaf, bukan tiada maaf, tidak boleh karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, tidak patuh pada etika kepejabatan, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Nah, itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pemilik langit kalau hal semacam itu yang terjadi. Iya. Tidak bisa kita beri maaf gitu ya. Ya, kalau sama manusia juga bukan pada rakyat. Ya, Pak Jokowi minta maaf pada ibunya, yaitu Ibu Mega. Itu juga personal gitu kan. Itu jadi minta maaf pada Ibu Mega. Mudah-mudahan Ibu Mega masih berbaik hati memaafkan bagi anggota keluarganya yang justru membuat Ibu Mega itu bersedih hati terus-menerus, tapi kemudian Ibu Mega merasa bahwa ya itu seseorang yang udah kita cut loss aja deh, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi maaf itu adalah urusan personal. Nah, kesalahan Pak Jokowi adalah urusan konstitusional, bedanya jauh sekali. Iya. Nah, masuk akal pernyataan dari Bung Rocky Gerung ya menanggapi permintaan maafan dari Pak Jokowi. Masuk akal sih menurut gue ya. Kalau sebagai bapak keluarga kita maafkan, tapi kalau sebagai bapak kepala negara ya harus bertanggung jawab lah ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf. Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat, persoalan minta maaf dan memaafkan itu hal yang mudah. Semudah Bapak bekerja sebagai pejabat presiden, membangun jalan tol dan bansos, menggunakan hasil ngutang besar, yang ujungnya juga rakyat yang membayarnya. Selama Bapak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak ada inovasi yang Bapak toreh untuk negara, selain memelihara banyak pemangku jabatan di negara ini yang melakukan korupsi, banyaknya pengangguran, melemahnya ekonomi, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Lebih parahnya lagi, Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia melemahkan dan melanggar hukum negara. Contoh kecilnya saja, kasus nenek buyut saya, seorang veteran Republik Indonesia yang pernah berjasa di negara ini, tidak bersalah, tetapi Bapak rusak rumah dan sumur-sumurnya berkali-kali selama hampir 10 tahun. Oleh perusahaan kayu Bapak yang dikelola oleh Cina yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Jadi jangan segampang muncung Bapak meminta maaf. Saya dan nenek buyut saya di Jambi ini tidak akan pernah memaafkan Bapak. Bapak boleh kebal terhadap hukum di dunia ini karena Bapak seorang presiden. Di pengadilan akhirat nanti kami akan menuntut kejahatan Bapak terhadap keluarga kami. Wow, luar biasa ya. Ternyata beliau ini punya cerita masa lalu kepada Pak Jokowi juga ya. Baru tahu sih gua. Nah, ini yang ngeri guys. Ketika salah kepada manusia, lalu manusia itu tidak memaafkan dan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wow, berat sekali ini. Salam logika.
Apakah kalian sudah mendengarkan permintaan maafnya Pak Jokowi? Sebagai bahan pertimbangan untuk kalian memaafkan, berikut adalah beberapa hal yang tidak terselesaikan oleh Pak Jokowi. Ada kasus mahasiswa yang ditangkap ketika sedang demo, ada kasus kilometer 50 yang masih menjadi teka-teki, ada juga Stadion Kanjuruhan di Malang yang sampai sekarang juga masih menjadi teka-teki. Terus lolosnya Undang-Undang Cipta Kerja, ada lagi pengangguran yang tembus sampai 14,6 juta orang. Terus ada beras impor dan BBM naik. By the way, permintaan maaf Pak Jokowi ini mudah-mudahan tidak didengar oleh Fadlizon. Karena kalau didengar Fadlizon, pasti Fadlizon akan bilang begini. Orang yang sudah minta maaf berarti dia mengakui kesalahannya. Langkah selanjutnya apa? Apakah kata Fadlizon ini berlaku juga buat Pak Jokowi atau hanya untuk Ahok saja? Halo guys, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang selama ini. Nah teman-teman semua, setelah kita melihat komentar dari para netizen, sepertinya berat ya jika untuk memaafkan Pak Jokowi yang sebagai presiden. Mungkin kalau memaafkan secara pribadi itu oke, kita maafkan, tapi secara konstitusi itu tidak bisa. Begitupun Bung Rocky Gerung mengatakannya ya. Karena sudah banyak sekali kerusakan yang diperbuat oleh Pak Jokowi. Banyak banget kebijakan-kebijakan yang aneh tapi lolos. Begitupun dengan banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di negara ini. Itu sudah banyak yang mengatakan ya, dari pengamat politik juga. Oke teman-teman, yang terakhir ya, kita lanjut videonya. Oke, kalian semua sudah tahu soal ini? Yeps. Di video sebelumnya, gue sempat ngebahas soal bagaimana rapor merah dari Presiden Joko Widodo di 2 periode pemerintahan beliau, di 2014 sampai dengan 2024 hari ini. Ini adalah merupakan sebuah kado ulang tahun dari Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia tentang 18 dosa Jokowi itu sendiri selama memerintah 10 tahun lamanya. Cukup lama ya, tapi BTW sebelumnya selamat ulang tahun Pak Jokowi untuk kadonya dengan 18 dosa tersebut. Mulai dari, gue rasa orang awam pun sadar kan ini itu lahirnya dinasti dan juga oligarki politik di masa pemerintahan Joko Widodo. Yang kedua adalah pelemahan institusi demokrasi. Yang ketiga, TNI di ranah sipil. Kita semua tahu bahwa hari ini RUU TNI bahkan RUU Polri itu hadir mengembalikan kembali kekuatan-kekuatan militer di ranah sipil. Dan you know what I mean, kalau belajar dari Orde Baru, gue rasa teman-teman yang belajar sejarah gak harus lahir di tahun 90-an, kita semua bisa cukup paham tentang perjalanan menuju ke era reformasi. Yang keempat adalah terkait dengan konflik yang ada di Papua yang tak kunjung padam hingga hari ini. Yang kelima yaitu runtuhnya sistem pendidikan yang kita inginkan. Yang berikutnya, watak patron klien kepolisian. Ketujuh, politisasi kejaksaan. Kedelapan, pelemahan KPK. Ke-9, kegagalan menangani pelanggaran HAM yang berat. Ke-10, karut-marut mengelola APBN. Ke-11, runtuhnya independensi Bank Indonesia. Ke-12, ketergantungan pada utang Cina. Yang berikutnya, ke-13, yaitu pemaksaan pendirian pembangunan ibu kota Nusantara. Ke-14, gimik diplomasi luar negeri. Ke-15, kerusakan lingkungan. Ke-16, konflik agraria. 17, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. 18, kebebasan sipil yang menyempit. Ayo, mungkin ada kado-kado ulang tahun lain yang belum tersebutkan dari 18 dosa Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memerintah. Boleh banget untuk ditambahkan kado-kadonya karena ya Ngeri kali ya, itu dirangkum oleh Tempo yang dibacakan oleh si wanita tersebut. Bagaimana menurut kalian semua teman-teman semua? Karena kalian bisa berpikir ya kan, kalian bisa melihat fakta-faktanya. Jadi rasa-rasanya terlalu menutup mata deh kalau kalian nggak paham gitu loh. Maksudnya kalau kalian masih mikir mana sih yang dirusak, mana sih ini dan sebagainya. Karena memang masih banyak yang seperti itu di sosial media. Makanya kita semua itu berharap ya nanti di pemerintahan Pak Prabowo bisa benar-benar berubah gitu loh. Adanya perubahan lah intinya ya, nggak seperti yang kemarin gitu. Mudah-mudahan saja Pak Prabowo benar-benar bisa memimpin dengan baik, dengan bijaksana,
Dengan adanya Pak Prabowo kita bisa mempunyai presiden yang powerful gitu loh. Tapi benar-benar powerfulnya itu untuk rakyat, bukan untuk dinastinya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari juga Proyek Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.